ayam yang sudah dihaluskan 700 gram, wortel yang sudah diparut 150 gram, kentang yang diparut 150 gram, daun sop secukupnya, daun bawang secukupnya, bawang bombay setengah siung, bawang bombay cincang 1 siung, kemiri 10 buah, merica setengah sendok teh, garam secukupnya, kecap manis 1 sendok makan, bumbu kaldu 1 sendok teh, minyak makan 70 ml atau secukupnya, jahe 1 ruas jari, bawang putih 8 siung, saus tiram 1 sachet. Pertama bumbunya kita haluskan dulu. Bawang bombay masuk di blender, bawang putih, jahe, kemiri, ini langsung kita haluskan. Oke, ini sudah cukup halus. Seperti ini teksturnya. Langsung dipindahkan di piring ya. Ini wajannya sudah panas. Minyak langsung saya masukin. Oke, ini sudah panas. Bawang bombaynya dimasukin. Bombaynya dioseng-oseng dulu sampai layu, sampai mengeluarkan bau wangi. Setelah bawang bombaynya layu, dioseng-oseng, sudah keluar wanginya ya. Bumbu yang sudah dihaluskan, ini saya campur. Dioseng-oseng lagi. Setelah bumbunya wangi ya, sudah layu, daging ayam yang sudah dihaluskan ini saya langsung campur sama bumbunya. Ini kita aduk. Lanjut bumbu-bumbunya dimasukin. Gula pasir 1 sendok makan ini ya. Teman-teman kalau mau kurangin gulanya juga nggak apa-apa, atau nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa. Bumbu kaldu, merica bubuk, saus tiram, garam. Garamnya juga bisa dikurangi atau ditambahin, tergantung selera ya teman-teman. Kecap, ini kita masak sampai airnya betul-betul kering ya teman-teman. Ini sudah mau hampir kering. Jika sudah mau hampir kering, kentangnya yang sudah diparut ini saya masukin. Wortel ya. Teman-teman kalau nggak mau pakai sayuran juga nggak apa-apa. Boleh ini ditumis sampai betul-betul kering kalau nggak mau pakai sayur ya teman-teman. Ini kalau kita mau bikin isiannya lebih hemat, kita pakai sayur. Terlalu besar, apinya jangan terlalu besar. Kita pakai api sedang biar tidak gosong. Terus ya teman-teman, pakai api kecil, jangan pakai api besar. Jika pakai api besar nanti dia gosong. Ini harus betul-betul kering. Kenapa harus betul-betul kering? Waktu kita pengisian baponya, adonannya itu nggak basah, nggak terbuka. Jadi kita perlu ini harus betul-betul kering ya. Ini harus diaduk. Nah, ini sudah kering. Daun bawang sama daun sop ini terakhir saya masukin ya. Daun sop sudah, daun bawang sudah, daun sop ya. Oke. Ini baru saya aduk sampai campur rata. Ini isiannya bisa untuk risoles ya teman-teman, serbaguna. Bisa untuk roti goreng, risoles, bapau, bisa juga untuk isian mantau ya. Ini serbaguna isiannya yang saya buat dan rasanya sangat enak sekali nih. Untuk bikin risoles ini isiannya mantap ya. Lumpia juga bisa. Oh, sekalian. Kompornya saya matikan ya. Kita masukin di Tupperware. Jadi kalau misalnya ada sisa aja ya teman-teman, ini bisa dipakai lagi. Harus dimasukin di kulkas biar awet. Ini bisa tahan semingguan ya teman-teman, asalkan ditaruh di kulkas di dalam Tupperware.
tepung bogasari spesial untuk bikin bapau dan mantau 1 kilo, tepung maizena 100 gram, susu bubuk 60 gram, gula pasir 150 gram, telur 2 butir, mentega putih 120 gram, garam 14 gram, susu evaporasi atau susu cair. Teman-teman jika tidak punya susu evaporasi bisa diganti pakai susu cair juga boleh. 100 ml, pemutih 4 gram. Teman-teman bisa skip pemutihnya. Pemutihnya ini aman, memang dikhususkan untuk memutihkan bapau, cireng, bakso, empek-empek, kue lapis, ya, bolu. Ini juga bisa dipakai untuk segala macam jenis makanan dan kue. Dan ini aman ya teman-teman, jadi jangan khawatir jika mau pakai pemutih ini, asalkan jangan berlebihan. Teman-teman kalau nggak mau pakai pemutih bisa di skip. Oke, ini 4 gram. Air dingin atau air es. Tepung terigunya langsung saya masukin 1 kilo. Ragi, ini saya pakai 2 sendok makan. Setiap takaran 1 sendok makan ini 7 gram ya teman-teman. 1, 2, ini 14 gram, 2 sendok makan. Baking powder Hercules ini saya pakai 2 sendok teh. 1, 2. Softener ini saya pakai 2 sendok teh. 1, 2. Arome ini saya pakai setengah sendok teh, nggak terlalu banyak, sedikit aja, segini cukup. Pemutih ini ya, pemutih bapau ditutupin dulu biar tidak terkena angin ya, bahaya jika terkena angin nanti raginya mati. Gula pasir, susu bubuk, tepung maizena. Ini sudah saya satukan, disisihkan dulu. Susu evaporasi atau susu cair, telur 2 butir, ini saya pecahkan. Ini sudah saya mix, sisihkan. Mentega putih, garam, ini saya satukan karena ini sama-sama asin ya. Oke, ini bahan-bahannya sudah saya campur semuanya. Ini sengaja saya sediakan apabila ada salah satu yang ketinggalan bahan-bahannya ya teman-teman, adonan roti bapaunya bisa tidak jadi. Ini sudah bahan-bahan keringnya yang sudah saya mix ya, sudah saya sediakan. Telur sama susu evaporasi ini sudah saya satukan. Air dingin atau air es, mentega putih sama garam yang sudah saya mix. Langsung mengadon bahan-bahan keringnya yang sudah di mix, langsung saya masukin di mesin, diaduk dulu biar merata. Susu sama telur yang sudah di mix ini langsung saya masukin. Nyalakan mesinnya, langsung mengadon. Air dinginnya langsung saya masukin bertahap, jangan sekaligus dimasukin, sedikit demi sedikit. Mesinnya saya matikan dulu. Jika sudah setengah kali seperti ini, mentega putih sama garam terakhir saya masukin. Ini fungsinya agar adonannya cepat mengembang dan cepat kalis. Mesinnya saya nyalakan, lanjut mengadon sampai betul-betul kalis. Mesinnya saya matikan. Adonan bapau yang bagus seperti ini teksturnya, tembus pandang. Jika ditarik lentur, tidak terputus. Jika kalian mengadon adonan bapau sekalis ini, tentu bapaunya jika bermalam dan dingin tidak kering dan keras ya teman-teman. Makanya kita butuh waktu itu mengadon sekitar 10-15 menit agar adonannya itu betul-betul kalis dan kenyal. Dan mengadon adonan bapau tidak boleh terlalu banyak air ya teman-teman. Tidak boleh terlalu lembek. Jika dia terlalu lembek teman-teman, nah teksturnya seperti ini, tidak terlalu kering, tidak terlalu lembek. Jika dia teksturnya terlalu lembek, nanti bapaunya juga mudah menyusut seperti itu. Jadi adonan bapau sama roti manis sama donat itu berbeda ya teman-teman. Kalau kita bikin adonan roti tawar, roti manis, donat, itu boleh kita menambahkan lebih banyak air. Tapi kalau misalnya kita bikin bapau sama mantau, airnya nggak boleh banyak. Jika airnya terlalu banyak, nanti bapaunya kurang kokoh ya, mudah menyusut. Seperti itu tipsnya. Oke, ini langsung saya keluarkan. Kasih mentega putih atau margarin juga boleh.
kita olesin biar lengket. Tipis-tipis saja, nggak usah tebal-tebal, yang penting merata. Adonannya ini langsung saya keluarkan, saya satukan dulu adonannya. Nah, adonan bakpo itu tidak boleh terlalu lembek ya teman-teman. Jika terlalu lembek nanti bakponya kurang kokoh waktu dikukus, mudah menyusut. Nah, adonannya itu yang bagus seperti ini. Dia lembek tapi nggak terlalu lembek. Makanya kalau kita bikin bakpo itu airnya harus dikurangi. Beda kalau kita bikin roti manis, donat, roti tawar, tidak masalah kita kasih air lebih banyak. Nah, ini teksturnya kenyal ya teman-teman, lentur dan tembus pandang. Kuncinya bakpo itu mulus dan halus teksturnya. Memang kita harus betul mengadon betul-betul kalis dan kenyal teman-teman. Jika tidak kalis, tekstur bakpo itu kulitnya kurang mulus. Makanya kita perlu mesin untuk mengadon supaya adonannya itu betul-betul kalis dan kenyal teman-teman. Jadi hasil bakpo itu teksturnya mulus ya. Sama roti ya, donat juga seperti itu, makanya kita memerlukan mesin. Bedanya mengadon tangan sama mesin itu ada perbedaannya. Kalau kita mengadon pakai tangan, pertama kita capek, terus yang kedua adonannya itu belum terlalu kalis ya teman-teman. Kadang kita berpikir, oh adonannya sudah kalis ya, terus kita berhenti mengadon. Nah, hasilnya nanti bakponya, rotinya itu memang dia lembut, walaupun dia pakai pelembut, tapi ketika bermalam ya teman-teman, dingin, akan mudah kering dan keras. Perbedaannya ketika kita mengadon pakai tangan sama mesin. Tapi kalau kita mengadon pakai mesin, ketika bermalam ya, dingin, teksturnya itu tetap empuk ya, lembut, dan seratnya itu bagus dan bertahan. Ini langsung saya timbang, takarannya masing-masing 80 gram. Ini nggak perlu langsung kita proofing ya teman-teman, langsung saja kita bagi-bagi. Kurang dikit 1 gram, lebih dikit nggak masalah 1 gramnya. Oke, ada 80 gram. Ini sudah saya bagi-bagi, langsung saya bulat-bulatkan ya teman-teman. Seperti ini bulatkan. Tapi kalau kalian mau bulatkan cepat seperti ini, di rolling, tangannya di rolling masuk ke dalam, agak ditekan agar adonannya itu mulus ya. Nih, agak ditekan. Tangannya jangan keluar waktu di rolling. Ini lebih mulus. Bisa juga teman-teman kalau nggak bisa seperti ini. Tapi kalau nggak bisa jangan dipaksain. Seperti ini aja. Ini baru di rolling. Nih, lebih mulus. Kalau nggak bisa ya teman-teman seperti ini aja, nggak dipaksain ya. Oke, seperti ini. Ini sudah saya bulat-bulatkan teman-teman. Ini nggak perlu diistirahatkan atau di proofing, langsung diisi isian ya. Oke, ini saya sisihkan dulu di samping. Ini isiannya yang tadi yang saya bikin ya teman-teman. Ayam. Teman-teman kalau mau pilih ayam, bagusnya itu ayam betelur, lebih enak rasanya seperti daging. Ini langsung saya isi isian. Ini adonannya. Yang bagian kasarnya kita pakai untuk mengisi, bagian halusnya kita pipihkan agar tekstur bakponya ini mulus, tidak kasar teman-teman. Jadi kalian itu jangan pakai yang bagian halusnya untuk mengisi, bagian bawahnya kasarnya dibalik seperti itu. Ini langsung saya pipihkan seperti ini. Oke. Ini kita pipihkan di samping-sampingnya. Bagian tengahnya dibiarkan menebal agar nanti waktu dia mengembang dikukus tidak menyusut teman-teman ya. Ini kita biarkan di bagian tengahnya menebal, bagian sampingnya menipis ya. Oke, ini baru kita isi ayam. Ini baru kita tutup seperti ini. Kita ambil. Ini kita rapikan di bawah-bawahnya seperti ini. Ini kita rapikan di bawah-bawahnya seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Ini kertas minyaknya yang sudah saya potong-potong. Lebih bagus pakai kertas minyak ya teman-teman. Ini.
Ingat waktu kita pipihkan ini jangan terlalu tipis banget di tengahnya seperti ini. Bagian sampingnya kita pipihkan ya, nggak masalah kita pipihkan sekali, tapi bagian tengahnya jangan dipipihkan, kita biarkan menebal seperti ini. Oke, isi ayam ini baru ditutup. Oke. Ini harus ditutup rapat. Rapikan bawah-bawahnya. Oke, ini sudah jadi kertasnya, kertas minyak. Langsung di proofing. Ini sama kita pipihkan, ingat waktu kita pipihkan jangan terlalu dipipihkan tengahnya, kita biarkan menebal seperti ini. Samping-sampingnya boleh kita pipihkan sekali, nggak masalah. Nah, ini fungsinya waktu dia mengembang tidak mudah meletus, waktu dikukus ya tidak mengkerut, tidak kempes, dan hasilnya juga mulus, tidak kasar. Nah, ini baru kita tutup. Bakpao tidak boleh terlalu lama didiamkan kalau kita pakai tepung bakpao. Kecuali tepung protein rendah boleh kita istirahatkan 1 jam 30 menit ya teman-teman. Tapi kalau memakai tepung spesial untuk bikin bakpao, itu kita harus cepat proofingnya ya teman-teman. Jangan terlalu lama. Nah, ini sudah cukup ya, kita proofing, langsung kita kukus. Untuk mengukusnya saya pakai wajan ya teman-teman. Pakai wajan lebih praktis. Ini langsung saya masukin air di wajannya ya, saya tumpahkan air. Ini 1 liter saya pakai, tergantung lagi kalau kita pakai wajan airnya kita masukin, karena ini wajannya besar saya pakai 1 liter air. Pakai daun pandan agar nanti rotinya harum waktu dikukus. Ini ada dandang, kita lapisin pakai dandang. Ini penutupnya, tidak perlu lagi saya ikat pakai kain, cukup seperti ini ya teman-teman. Penutupnya ini nggak perlu dirapatkan. Kenapa nggak perlu dirapatkan? Karena jika terlalu rapat, nanti uapnya di dalam wajannya ini ketika airnya mendidih terlalu banyak. Nah, jika uapnya terlalu banyak, akan menghasilkan air banyak di dalam wajannya ini teman-teman. Makanya itu airnya berjatuhan ke bakpaonya, ke roti kukusnya. Makanya roti sama bakpao itu mudah menyusut dan kempes karena airnya berjatuhan, kebanyakan uap. Kita sengajain wajannya ini agak terbuka seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu rapat maksudnya ya, seperti ini. Saya didihkan airnya ini pakai apinya yang besar ya teman-teman. Ketika nanti airnya sudah mendidih, baru nanti saya pakai api yang sedang untuk mengukus rotinya ya. Sama bakpao mantau juga seperti itu. Ini ditunggu dulu airnya sampai betul-betul mendidih, baru nanti rotinya kita steam di sini ya, kita kukus. Ini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Ketika airnya sudah mendidih, kompornya saya matikan dulu. Ketika airnya sudah mendidih, matikan dulu kompornya. Baru bakpaonya kita masukin biar tidak panas ya tangannya. Saya masukin di wajan ya, saya kukus. Ini baru apinya saya, tetapi tidak pakai api besar, api sedang ya teman-teman. Kita nggak boleh kukus bakpao pakai api yang besar, nanti bakpaonya menyusut. Ini langsung ditutup karena bakpaonya ini ukurannya besar, 80 gram. Kita kukus selama 13-15 menit ya teman-teman. Oke, ini sudah matang. Kompornya saya matikan dulu ya. Ini bakpaonya langsung saya buka penutupnya. Cantik banget. Ini bakpaonya besar banget ukurannya ya teman-teman. Ini bakpaonya sudah dingin ya teman-teman, cantik banget bakpaonya ya. Ini kalau sudah dingin, bakpaonya harus dimasukin di plastik. Jika lama dibiarkan seperti ini terkena angin, nanti dia keras. Ini plastik opnya, langsung saya masukin di plastik. Pakai saus sambal. Oke, seperti ini.
Oke, ini masih ada yang dikukus ya guys. Ini banyak jadinya. Yang ini belum dikukus, seperti ini bentuknya. Jika belum dikukus, ini sisanya sisa 4. Ini yang sudah matang, sudah dikukus. Ini yang tepung segitiga biru protein sedang. Tepung bogasari tadi, yang khusus bapau sama mantau ya. Ini sama juga, besar juga, cuma ini teksturnya lebih putih. Kalau tepung protein sedang itu teksturnya kurang putih, kecuali kita beri pemutih. Seperti tadi saya kasih pemutih ini, jadi teksturnya lebih putih ya. Ini bapaunya langsung kita masukin di plastik, jangan sampai terkena angin kelamaan, nanti bapaunya kering dan keras. Ini bapaunya kalau misalnya nggak habis ya teman-teman, bisa lagi dikukus. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalnya bapaunya ini pulang nggak habis, ini bisa dikukus. Kalau kita mau usaha rumahan itu paling enak bapau, karena kalau misalnya ada pulang kita kukus, dia empuk lagi ya, lembut lagi. Ini bapau yang memakai tepung spesial khusus bapau sama mantau bogasari. Langsung kita lihat teksturnya ya. Dari luar aja plastiknya belum dibuka sudah glowing. Ini saya jual 7.500 ya teman-teman. Kalau di luar ini harganya sekitar 12.000, 15.000. Mulus ya, tidak berjerawat. Cantik bapaunya. Sekarang kita lihat teksturnya. Ini saya belah. Ini cantik banget, seratnya bagus ya teman-teman. Kalau kita pakai tepung khusus bapau mantau, itu seratnya panjang teman-teman. Ini cantik banget, dan ini tidak kempes walaupun saya pencet ya seperti ini, bapaunya tidak kempes. Nih, ini kembali lagi ya. Ini langsung saya makan ya, pakai sambal enak sekali nih. Ini dagingnya mantap banget ini ya guys. Langsung saya coba, kita makan. Enak banget. Oke, ini yang pakai tepung segitiga biru protein sedang. Dari luar juga kelihatannya mulus, tidak berjerawat. Ya, langsung kita lihat teksturnya. Oke, ini saya pencet. Ini kembali lagi ya teman-teman, tidak menyusut, tetap kokoh. Ini saya pencet lagi, ini kokoh ya. Ini langsung dibelah, kita lihat teksturnya. Wow, dalamnya juga cantik ya teman-teman, seratnya juga bagus, dan ini empuk sekali. Ini ada saus sambalnya. Oke, ini saya cobain yang pakai tepung protein sedang. Rasanya enak banget, empuk, dan seratnya juga bagus ya. Enak banget nih guys, wajib coba, mantap. Ini wajib dicoba ya, bikin di rumah. Oke, bye bye. Jangan lupa like dan subscribe channel aku ya guys, biar kalian nggak ketinggalan sama video-video terbaru ya, karena masih ada video-video yang akan datang lagi yang paling the best. Oke, bye bye.